Halo teman-teman, kita balik lagi di One Punch Man. Kali ini kita akan mereview chapter 228. Chapter berlanjut di tempat Tatsumaki di mana serangga-serangga itu muncul dari bawah kota tersebut dengan jumlah yang lebih banyak dari awal. Kemungkinan mereka sangat marah ketika Tatsumaki membunuh mereka dengan mudah. Lalu Tatsumaki berkomentar kalau sampai ada satu saja yang bersembunyi di suatu tempat, itu tidak boleh terjadi. Bahkan satu butir telur pun tidak boleh tersisa. Tidak ada pilihan lain. Dan siapa sangka ada salah satu serangga yang menempel di paha Tatsumaki. Ini yang membuat Tatsumaki sangat marah. Dia mengatakan, "Jangan terlalu sombong." Sehingga tanpa ragu Tatsumaki menghancurkan serangga-serangga itu dengan daya rusak yang lebih luas tanpa harus memikirkan keadaan kota itu. Dan kita lihat kota tersebut telah tenggelam di dasar tanah. Kota ini lenyap bukan karena monster tapi karena ulah Tatsumaki sendiri. Dialah sosok monster sebenarnya. Tatsumaki mengatakan, percuma saja kalian melawan dan ternyata masih ada monster yang berpikir kalau jumlah mereka banyak, mereka bisa mengalahkanku. Tatsumaki melanjutkan, atau mungkin tujuan mereka memang cuma kehancuran. Kalau begitu berarti mereka benar-benar berhasil mencapainya. Sampai-sampai aku tidak punya pilihan lain selain menghancurkan seluruh kota ini sampai jadi butiran pasir. Tak lama kemudian, helikopter datang. Mereka adalah orang-orang pembawa berita. Mereka mengatakan, kenapa kalian tidak menunggu sampai Neo Hero datang? Apa benar perlu sampai menghancurkan kota sebesar ini? Tatsumaki tampak kesal dengan pertanyaan-pertanyaan mereka. Datang-datang mereka bukan memuja dia, mereka malah bertanya mengapa harus dihancurkan seperti ini. Tapi dipikir-pikir, ulah Tatsumaki ini justru merugikan. Tatsumaki mengatakan, kalau aku tidak bertindak seperti ini sekarang seluruh benua sudah jadi makanan serangga. Sudah dilindungi, tapi yang keluar cuma keluhan terus. Jangan banyak omong, bodoh. Berikutnya, giliran kalian akan kuhancurkan sampai jadi debu. Si pembawa berita ini berkomentar, apa kalian mau lari? Sepertinya mereka ini orang-orang dari Neo Hero yang mencoba menyudutkan para hero pro agar citra mereka semakin buruk. Tatsumaki menambahkan, aku memang tidak terluka sama sekali, tapi fungsi kota sudah mencapai batasnya. Mulai sekarang untuk menghadapi bencana monster juga, kita harus segera mengambil langkah entah itu pencegahan atau apapun. Kalau tidak, umat manusia tidak akan bisa bertahan. Jadi ini alasan Tatsumaki mengatakan semua serangga itu sampai kotanya pun jadi rata juga. Lalu kita pindah tepat di kota L. Ada hero yang bertarung dengan monster di sana. Monster itu menyemburkan cairan yang bisa benda atau apapun bisa meleleh terkena cairan itu. Dan hero itu adalah Blue. Yang dia lawan adalah cacing raksasa. Dan cacingnya itu ada dua dengan ukurannya yang sangat besar dan punya banyak mata. Kita lihat cacing itu mulai menyemburkan cairan yang berbahaya itu. Bahkan semua bangunan-bangunan yang terkena cairan itu langsung melebur. Terlihat Blue kesulitan melawan mereka karena dia harus menghindar terus dari semburan tersebut. Sedangkan dia harus mendekat untuk menyerang balik. Sedangkan di kota T, terjadi ledakan yang besar di sana. Dan kita lihat kondisi Genos yang tidak baik-baik saja. Tubuhnya sedikit hancur, mengeluarkan banyak asap. Dan kedua matanya hancur. Dia mengatakan berhasil dikalahkan. Seperti biasa, pertarungannya yang sangat berat. Aku berhasil menumbangkan monster level bencana naga seorang diri. Seharusnya aku makin kuat dari hari ke hari. Tapi sebelum menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba Genos terjatuh. Genos melanjutkan, tingkat ancaman monster juga semakin lama semakin ganas. Situasinya seperti tidak ada habisnya. Kalau dibilang cuma kejar-kejaran itu terlalu kejam. Kemudian ada dua orang sipil datang berkomentar kalau suara gemuruh tadi menghilang. Dan mereka melihat Genos, mereka yakin kalau Genos telah selesai menghabisinya. Dua orang itu merasa lega karena monster-monster itu telah dimusnahkan.
Mereka khawatir jika keadaan seperti ini terus maka akan banyak yang kehilangan nyawa. Sementara Genos dalam hatinya berkomentar kalau dia harus lebih kuat lagi. Sepertinya monster dengan level iblis atau level naga hanya hero kelas S tingkat atas seperti Tatsumaki yang bisa menangani ini, tapi kalau jumlahnya sangat banyak, bahkan seperti Tatsumaki akan kewalahan juga. Dan kita juga tahu tentang Genos di mana dia melawan monster level naga ini bukan satu monster, tapi banyak monster. Mungkin pantas saja keadaan Genos menjadi hancur lebur seperti itu. Tapi dia tetap berhasil mengalahkan monster tersebut. Mungkin kita butuh waktu untuk melihat Genos lebih kuat lagi. Dan untuk sampai di sini dulu untuk review manga One Punch Man chapter 228. Tak lupa terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa, ketemu lagi di review manga One Punch Man chapter selanjutnya 2 minggu lagi. Dan manga-manga lainnya. Dan juga tak lupa terima kasih yang sudah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa, ketemu lagi.